Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas sejarah dan filosofis terkait bendera merah putih, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas pasca kemerdekaan atau pasca proklamasi 1945, yaitu demokrasi terpimpin atau sering disebut masa peralihan Presiden Soekarno, atau lebih sering lagi disebut atau dikenal dengan masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin juga dikenal sebagai Orde Lama, adalah sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia pada periode 1959 sampai Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966. Artinya dari periode proklamasi hingga periode 1959 masih sering gonta-ganti sistem pemerintahan, hingga kemudian demokrasi terpimpin atau Orde Lama diberlakukan pada periode 1959 hingga 1966. Periode ini mengikuti pembubaran periode demokrasi liberal di Indonesia oleh Presiden Soekarno yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Jadi Soekarno kemudian membubarkan demokrasi yang menurut dia liberal, karena kita tahu Presiden Soekarno memiliki DNA yang sangat-sangat anti terhadap liberalisme, yang memusatkan kendali atas nama stabilitas politik. Ia mengklaim telah mendasarkan sistem tersebut pada sistem desa tradisional yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat yang berlangsung di bawah bimbingan para tetua desa. Namun pada tingkat nasional, ini berarti pemerintahan terpusat di bawah Soekarno mengalami beberapa fase, yaitu darurat militer, pengurangan besar-besaran terhadap kebebasan sipil dan norma-norma demokrasi, dan TNI, serta Partai Komunis yang bertindak sebagai blok-blok kekuatan utama. Jadi Soekarno seolah-olah berdalih bahwa kepemimpinan atau demokrasi terpusat ini adalah untuk menjaga stabilitas nasional. Namun faktanya adalah bagaimana kemudian hak-hak bersuara masyarakat sipil itu dikurangi. Begitu pula dengan kebebasan-kebebasan TNI atau militer, darurat militer. Lalu kemudian menjadikan Partai Komunis sebagai blok utama kekuatan dalam konsep bernegaranya. Dan ini yang kemudian nantinya akan memicu gejolak-gejolak. Pada tanggal 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno membacakan dekrit presiden. Kemudian itu dipimpin langsung oleh dirinya. Dalam masa kepemimpinan beliau atau dalam masa Orde Lama atau yang kita sebut tadi dengan masa transisi ke pemerintahan Presiden Soekarno, atau sering kita sebut juga dengan istilah demokrasi terpimpin, ada beberapa kemudian kejadian-kejadian atau peristiwa penting yang tadi salah satunya sudah saya sebutkan adalah dekrit Presiden Soekarno tahun 1959, lalu kemudian ada operasi Trikora, ada konfrontasi Indonesia-Malaysia, penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, beredarnya atau mulai hitsnya atau populernya atau hype-nya ideologi Nasakom, dan transisi ke Orde Baru. Namun kemudian kita akan bahas nanti satu persatu, cuman kita akan fokus di sini pada Orde Lama dulu. Soekarno mengusulkan 3 campuran, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis menjadi konsep pemerintahan atau sering dikenal atau yang lebih familiar di telinga kita adalah Nasakom yang kooperatif. Hal ini dimaksudkan untuk memusatkan 4 fraksi utama dalam politik: TNI, kaum nasionalis sekuler, kelompok Islam, dan kaum komunis. Dengan dukungan militer, ia memproklamasikan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dan mengusulkan kabinet yang mewakili semua partai politik utama termasuk Partai Komunis Indonesia atau PKI, meskipun partai-partai tersebut tidak benar-benar diberikan posisi kabinet fungsional. Artinya gini, Soekarno berusaha memahami kendala politik saat itu, berusaha memahami bagaimana situasi politik saat itu, bagaimana kencangnya resistance antara kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok Islam garis keras, dan juga kelompok-kelompok Partai Komunis Indonesia. Yang kemudian beliau berinisiatif menyatukan ketiganya menjadi hal yang kemudian familiar kita dengar, yaitu Nasakom. Dengan harapan ini bisa menjaga stabilitas negara, memberikan kursi-kursi kabinet kepada masing-masing kelompok
yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas negara. Kembali lagi, stabilitas negara. Yang kemudian faktanya apa? Stabilitas negara itu tidak diciptakan dan tidak terciptakan. Karena apa? Para menteri-menteri yang masuk pada kabinetnya Soekarno, baik dari Islam garis keras, ya, orang-orang sekuler, dan juga orang-orang komunisme, tidak benar-benar diberikan fungsionalnya. Artinya, posisi mereka di kabinet hanya sekedar titip nama atau duduk di kursi, sedangkan fungsional mengatur pemerintahan itu bersifat mutlak ada pada presiden. Sehingga waktu itu muncul narasi untuk presiden seumur hidup. Jadi masa jabatan Soekarno waktu itu beliau membuat seumur hidup. Dan inilah yang kemudian memicu gejolak termasuk dari kalangan mahasiswa. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno ada beberapa poin. Pertama, dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Ini dalih-dalih yang dipakai oleh Soekarno. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh hingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga adalah dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUDS atau Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Inilah yang kemudian tiga dalih utama dipakai oleh Soekarno untuk kemudian meyakinkan masyarakat dan meyakinkan publik bahwa kita perlu sistem pemerintahan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Walaupun pada faktanya yang namanya demokrasi, jika dikaitkan dengan demokrasi terpimpin sebagaimana diksi yang disampaikan oleh Soekarno, maka artinya kita masuk pada fase-fase atau era otoritarian. Demokrasi hanya sebagai kedok di awal, pemanis, karena minimnya literasi di masa itu sehingga masyarakat bisa menerima seolah-olah bahwa kantong-kantong suara demokrasi masyarakat akan terbuka begitu luas. Padahal faktanya tidak demikian. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei hingga 1 Juni dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro dan kontra atas usulan Presiden Soekarno tersebut. Jadi memang ketika Soekarno ingin mengganti dari UUDS menjadi Undang-Undang Dasar 1945, banyak menimbulkan pro kontra di kalangan konstituante, sehingga Soekarno mengadakan voting atau yang disebut dengan demokrasi atau yang disebut dengan pemungutan suara pada periode 30 hingga 2 Juni, mulai 30 Mei hingga 2 Juni tahun 1959. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali pada Undang-Undang 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312. Walaupun menang secara kuantitas teman-teman, tapi tidak memenuhi syarat unsur pokoknya, yaitu minimal 2/3 dari jumlah suara, yaitu minimal 312 suara. Sehingga pemungutan harus diulang. Pemilihan hari kedua menunjukkan bahwa 264 setuju dan 204-nya menolak. Adapun pemilihan di hari ketiga menunjukkan bahwa 263 setuju dan 203-nya menolak. Melihat hasil voting, usulan untuk kembali pada Undang-Undang 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950. Jadi walaupun dalam 3 hari berturut-turut keinginan kembali pada Undang-Undang 1945 sangatlah kuat, menang secara voting berturut-turut dalam 3 hari, namun jumlahnya tidak mencapai regulasi yang telah ditetapkan oleh UUDS 1950, tepatnya pada pasal 137, yaitu harus 2/3/4 dari jumlah konstituante atau minimal 302 dari jumlah keseluruhan konstituante, yaitu 1. Pada
Lalu kemudian bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah: 1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950. Berlakunya kembali UUD 1945, dibubarnya Konstituante, pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi cikal bakal pembentukan MPRS, DPR itu ada di sini, teman-teman. Memang kemudian berdasarkan 3 voting tadi, UUD 1945 tidak bisa diterapkan karena masih banyaknya orang-orang yang ingin menerapkan UUDS 1950, hingga akhirnya Presiden mengeluarkan Dekret Presiden. Di antara poin-poinnya adalah tadi. Yang ini cukup menarik, yaitu ketika hasil voting tidak setuju, Soekarno kesel lah kurang lebih. Udahlah, gua keluarin aja dekret. Dan akhirnya muncullah Dekret Presiden. Setelah diberlakukannya Dekret Presiden, diberlakukan keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja sepertiganya menteri berasal dari militer. Lalu di sana nanti ada peranan Partai Komunis yang menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat. Ya itu tadi di awal. Karena memang kemudian komunisme menjadi blok-blok penting dalam pemerintahan. Namun yang menarik adanya keterlibatan Amerika Serikat di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965. Amerika Serikat memberikan 64 juta dolar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer di Indonesia. Menurut laporan di media cetak Suara Pemuda Indonesia, sebelum akhir 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion angkatan bersenjata Indonesia. Tiap tahun Amerika Serikat melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 hingga 1959, lebih dari 200 perwira tingkat tinggi telah dilatih di Amerika Serikat. Dan ratusan perwira angkatan rendah setiap tahun. Kepala Badan dan Pembangunan Internasional di Amerika Serikat pernah sekali mengatakan bahwa bantuan Amerika Serikat tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno. Jadi memang konflik antara Amerika dengan Soekarno ini sudah sejak dulu ada, teman-teman. Sehingga ada istilah Amerika mati di listrika dan Inggris mati di linggis. Bahwa Amerika Serikat telah melatih sejumlah perwira-perwira besar angkatan bersenjata dan orang-orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara bebas. Atau dalam tanda kutipnya ada indikasi pemberontakan yang dipromotori atau kemudian disponsori oleh Amerika karena tidak suka dengan era kepemimpinan Soekarno yang lebih condong kala itu ke Soviet, ke blok yang berlawanan dengan bloknya Amerika. Secara singkat, dampak situasi politiknya adalah era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dan menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani di Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus naik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah hingga situasi politik di Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan petani, buruh, dan mahasiswa. Makanya kan ada istilahnya lagu buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota. Salah satunya termotivasi dari kasus ini, teman-teman. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan era kepemerintahan Soekarno tidak berjalan lama dan kemudian muncullah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret kepada Soeharto untuk kemudian menjaga stabilitas negara, yang kemudian menjadi polemik hingga detik ini, di mana bentuk Super Semar dan sebagainya macam. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, pada video selanjutnya kita akan membahas beberapa poin penting terkait dengan Super Semar, Dekret Presiden Soekarno 1959, Operasi Trikora, konfrontasi Indonesia-Malaysia, penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang ideologi Nasakom, dan transisi ke Orde Baru. Nah, kita akan bahas satu persatu dalam sebuah video supaya lebih detail. Maka sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa komen, like, and subscribe untuk kita belajar bersama. Ada kurang lebihnya, silahkan berikan masukannya di kolom komentar. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.